Selanjutnya ada yang terlewat kawan-kawan. Selain itu semua, ternyata ada juga tanggung jawab kepemimpinan kawan-kawan. Nah, tanggung jawab kepemimpinan ini menjadi bagian yang kemudian tidak boleh terlewatkan oleh setiap kepemimpinan yang ada. Kenapa? Karena tanggung jawab kepemimpinan ini menjadi salah satu faktor yang dapat mempertahankan organisasi, yang membuat organisasi itu tetap eksis dan terus berjalan. Kira-kira apa tanggung jawab kepemimpinan itu? Jelas, satu bagian konkret adalah dapat menghasilkan penerus organisasi. Yang ini apa? Perkaderan. Ini menjadi tanggung jawab utama dalam setiap organisasi dan kepemimpinan kawan-kawan. Kenapa saya katakan seperti itu? Tadi merujuk apa yang saya sampaikan sebelumnya. Seringkali kita membangun kenyamanan organisasi. Menjadi seorang ketua yang akhirnya ditokohkan oleh semua anggotanya, yang akhirnya membuat setiap dari mereka nyaman dengan harinya kita sebagai seorang ketua, seorang pemimpin, seorang leader. Tapi ternyata kita gagal dalam melakukan internalisasi ideologi, pemahaman visi itu tadi. Sehingga yang terjadi apa? Mereka hanya mau ikut organisasi tersebut ketika ada kita. Lah, ketokohan ini yang kemudian seringkali membuat gagal suatu organisasi dalam menciptakan pemimpin berikutnya. Percaya tidak? Harus percaya. Enggak ya. Tapi banyak sekali yang kita temukan organisasi yang membangun suatu ketokohan, satu orang pemimpin yang dianggap sangat luar biasa misalnya, sehingga dia mengikuti apapun yang dikatakan oleh si ketua ini tadi, tapi ternyata gagal melakukan internalisasi visi itu tadi. Ketika ada reorganisasi, maka semua orang menghilang. Kenapa? Karena mereka bukan nyaman dengan organisasinya, tapi mereka nyaman dengan satu sosok yang ada di organisasi tersebut. Nah, ini menjadi kenyamanan ini menjadi dua mata pisau yang benar-benar riskan ya. Kita hadirkan kenyamanan, membuat mereka tetap bertahan berorganisasi, tapi di sisi lain ketika kita membuat kenyamanan itu adalah suatu bentuk ketokohan ke satu dua orang di organisasi, maka ketika dua orang itu hilang, semuanya hilang gitu. Semuanya akan meninggalkan organisasi itu. Ini menjadi sangat berbahaya dalam proses reorganisasi itu tadi, pada proses perkaderan itu tadi. Karena gini teman-teman, salah satu keberhasilan suatu organisasi adalah ketika mereka dapat menciptakan pemimpin yang lebih baik dari generasi mereka. Bahkan salah satu indikator keberhasilan organisasi itu bukan ada pada periode mereka, tapi periode setelah mereka. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena hasil perkaderan selama seorang itu menjadi ketua adalah ketua berikutnya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan ini yang kemudian menjadi sulit ketika kita hanya mementingkan periodisasi kita saja gitu. Seringkali ini terjadi, ngoyo, melanggar semua aturan yang ada hanya untuk melanggengkan proses kepemimpinan organisasi di periode tersebut, tapi kemudian tidak memikirkan para penerusnya itu tadi. Setelahnya itu seperti apa, itu tidak dipikirkan sama sekali, sehingga betul-betul menjadi mimpi buruk organisasi ya, karena gagal gagal pergantian kepemimpinan adalah suatu bentuk kegagalan di suatu organisasi kami kira. Jadi memang perlu disiapkan dengan sebaik-baiknya, dan itu menjadi tanggung jawab suatu pimpinan. Kemudian selain itu, seorang pemimpin juga punya tanggung jawab visioner. Kenapa? Karena ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka apapun yang kita lakukan bukan bertolak kepada apa yang akan terjadi sekarang, tapi juga apa yang akan terjadi nanti, apa yang akan terjadi setelah kita, setelahnya lagi, dan setelahnya lagi. Sehingga betul-betul organisasi akan berjalan dengan sangat visioner. Maka seorang pemimpin harus punya gagasan-gagasan yang baru gitu, gagasan-gagasan yang fresh, yang belum ada. Jangan sampai kemudian organisasi hanya menjadi satu bentuk copy paste dari organisasi lain gitu. Di Unimus ini bukan di Unimus ya, di suatu tempat gitu ya, kita akan menemukan satu organisasi hanya menjadi bentuk copy paste dari organisasi lain. Ketika organisasi A menyelenggarakan kegiatan misal lomba debat misalnya, ternyata organisasi B di prokernya pun menyelenggarakan lomba debat.
organisasi C menyelenggarakan lomba debat. Maka apakah terjadi suatu bentuk inovasi di sana? Tidak, organisasi hanya menjadi bentuk copy paste dari organisasi yang lain. Siapa yang salah? Bisa kita katakan pemimpinnya, leadernya. Kenapa? Karena tanggung jawab seorang leader adalah memastikan apa yang dia bawa adalah suatu bentuk baru, narasi baru yang fresh, yang belum pernah ada sebelumnya. Pun jika ada, harus dalam bentuk modifikasi, perbedaan yang baru. Dan ini terjadi kawan-kawan. Dan ini menjadi tanggung jawab dari seorang leader pimpinan. Makanya seorang leader itu harus visioner, harus punya pembeda. Sehingga tidak lahir organisasi-organisasi yang sama dengan yang lainnya. Bahkan dalam lingkup satu kampus misalnya, si A menyelenggarakan A, yang lain ikut-ikutan A. Ini menandakan bahwasanya organisasi yang ikut-ikutan ini tidak punya visi gitu. Tidak punya nafas baru dalam merumuskan apa yang akan mereka lakukan gitu. Cuma ikut-ikutan, dan yang paling buruk adalah menuntaskan periodisasi itu tadi kawan-kawan. Dan itu pun sebetulnya termaktub di dalam Al-Qur'an ya, teman-teman. Quran surat An-Nisa disampaikan bahwasanya janganlah kalian meninggalkan generasi setelah kalian dalam keadaan yang lemah gitu ya. Dan itu menjadi salah satu betul-betul tekanan bagi kita dan juga tanggung jawab bagi teman-teman pimpinan untuk bisa menghasilkan kepemimpinan baru yang lebih baik. Karena salah satu indikator keberhasilan suatu organisasi adalah ketika mereka dapat menghasilkan kepemimpinan yang lebih baik daripada era mereka. Gitu ya teman-teman. Ternyata menjadi seorang pemimpin itu menjadi bagian yang sangat berat. Ya, saya rasakan sendiri juga sejauh ini menjadi seorang pemimpin adalah menjadi hal yang berat. Seorang pemimpin harus semestinya bisa menjadi teladan, yang kemudian segala tindak tanduk kegiatan yang dia lakukan, apapun yang dia lakukan menjadi hal yang bisa diikuti, dicontoh dan ditiru oleh semua anggotanya. Tapi memang manusia bukan tempat kesempurnaan ya, kesempurnaan hanya milik Allah, sehingga sebisa mungkin kita harus bisa mengusahakan ketika menjadi seorang pemimpin, jadi bagian dari suatu organisasi, maka marwah organisasi itu harus dijaga, marwah organisasi harus dijaga. Jangan sampai kita menjadi bagian yang mempermalukan organisasi. Ya, dan di bagian akhir dari apa yang telah saya sampaikan, sebelum nanti kita sambung dengan diskusi kawan-kawan, ada satu ungkapan yang begitu menghantui saya dan begitu menusuk hati saya ketika kita bicara soal kepemimpinan. Satu ungkapan di dalam buku Agus Salim dalam bahasa Belanda, yakni memimpin adalah menderita. Ini menjadi hal yang kemudian perlu kita pahami bersama, bahwasanya menjadi seorang pemimpin adalah menjadi ujung tombak sekaligus ujung tombak dari suatu organisasi. Maka memimpin adalah menderita, dan penderitaan paling berat bagi kita adalah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Wah, enggak, bercanda teman-teman. Mari kita sambung dengan diskusi. Semoga ada banyak hal yang bisa kita gali bersama dalam diskusi itu, sehingga tidak hanya sebatas komunikasi satu arah dari saya kepada kawan-kawan, tapi ada hal yang bisa kita diskusikan bersama. Gitu ya kawan-kawan. Terima kasih. Selamat siang.